Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu JavaScript, bagaimana popularitas JavaScript dalam dunia programming, lalu kemudian kita membahas tentang sintaks-sintaks dasar dalam JavaScript seperti document write, console log, dan alert, dan lain-lain ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu tipe data dalam JavaScript dan juga tentang operator logika dalam JavaScript. Kita akan langsung saja mulai. Kita masuk dulu ke folder JavaScript kita yang kemarin ya, latihan kita. Kita akan membahas sedikit tentang apa itu tipe data dalam JavaScript. Tipe data adalah sebuah atau bisa dibilang jenis data dalam JavaScript. Sebenarnya ada banyak jenis-jenis data atau tipe data dalam JavaScript. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 3 saja, yaitu tipe data string, tipe data number, dan juga tipe data boolean. Yang pertama adalah tipe data string. Misalnya sini kita tulis dulu ya. Misalnya kita tulis document write, lalu kutip 2, terus misalnya hello world. Nah, kemarin teman-teman sudah menulis seperti ini ya. Nah, ini adalah tipe data string, yaitu tipe data yang berupa teks yang diawali dan diakhiri oleh tanda kutip, boleh kutip 1 atau kutip 2. Tapi saya sarankan untuk teman-teman, jika kalian memakai kutip 1, maka harus konsisten memakai kutip 1. Jika memakai kutip 2, maka harus konsisten memakai kutip 2, seperti itu. Nah, di sini saya memakai kutip 2 ya. Seperti ini. Dan ketika kita lihat hasilnya, nah akan muncul hello world seperti itu. Kita bagi 2 aja. Nah, kita ganti misalnya menjadi kutip 1 di sini. Hasilnya tetap akan sama. Nah, seperti ini. Ini adalah tipe data string atau tipe data teks yang diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. Lalu kita buat lagi di sini, kita kasih BR dulu ya supaya ini ke bawah. Nah, ke bawah seperti ini. Ini kita ganti aja menjadi kutip 2 ya. Dan ini kita hapus dulu. Nah, tadi sudah tipe data string. Lalu kemudian kita akan mencoba tipe data number, yaitu tipe data angka. Tipe data angka itu langsung kita tuliskan saja angkanya, misalnya 100. Nah, akan muncul 100 ini. Kita nggak usah memakai kutip ya, seperti string atau apa. 100. Misalnya kita copy lagi, misalnya kita ingin membuat misalnya angkanya desimal, misalnya pakai koma gitu. Sini kita tulis 100 titik misalnya 20. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. 100.299. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan di sini ketika kita ingin membuat pecahan desimal atau yang memakai koma, itu kita bukan memakai koma tapi memakai titik ya. Karena kita mengikuti bagaimana penulisan koma ya di luar negeri, seperti itu. Jadi kita memakai titik ya untuk komanya. Lalu kemudian
untuk tipe data number ini tidak hanya mendukung untuk pecahan untuk angka yang langsung seperti ini ya, yang langsung seperti ini, tapi juga teman-teman bisa menggunakan misalnya hexadesimal, binary, dan lain-lain ya. Itu JavaScript mendukung untuk itu. Itu adalah tipe data kedua. Dan tipe data ketiga adalah, kita copy dulu ini. Tipe data ketiga adalah tipe data boolean. Tipe data boolean itu hanya tipe data kebenaran gitu. Jadi dia hanya memiliki dua nilai, yaitu benar dan salah. Kalau benar itu bernama true, dan kalau salah itu bernama false. Kita bisa tulis di sini ya. Dan teman-teman langsung saja, nggak usah memakai tanda kutip seperti string ya, karena ini tipe data boolean. False seperti ini. Lalu kita juga bisa menulis true seperti ini. Sebenarnya simple sih, tapi nanti akan sering kita gunakan tipe data boolean seperti ini, false dan true seperti ini. Jadi itu tadi tentang apa itu tipe data dalam JavaScript, yaitu pertama adalah string, yaitu tipe data teks yang diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. Lalu tipe data number ya, tipe data angka seperti biasa seperti ini. Lalu tipe data boolean, yaitu tipe data kebenaran yang berupa false atau true. Oke. Setelah ini kita akan masuk ke operator logika. Ini kita komentar aja, hilang ya. Kita akan masuk ke operator logika. Dalam operator logika ini merupakan simbol-simbol atau tanda untuk mengidentifikasikan kebenaran seperti itu. Jadi hasil dari tipe operator logika itu berupa true atau false. Nah, makanya operator logika ini khusus untuk tipe data boolean seperti yang tadi kita lakukan ya, yang false dan true. Jadi hasil dari operator logika itu hanya ada false dan true seperti itu. Untuk operator logika juga terbagi menjadi 3. Ada operator dan, and, ada operator or atau, dan juga terakhir ada operator not atau kebalikan gitu, kebalikan dari nilainya. Kita akan coba pertama adalah kita coba operator logika and atau dan. Misalnya kita menulis di sini variabel, misalnya variabel mtk sama dengan misalnya 80 titik koma. Lalu kemudian variabel fisika sama dengan misalnya 82 misalnya. Nah, di sini kita buat sebuah pengkondisian sedikit. If dalam kurung mtk lebih besar dari misalnya 80, kita 75 aja ya. 8 lebih besar dari 75 dan fisika itu lebih besar dari 75 juga, dari 75, maka kita buat lagi sini kurung perawal, maka kita misalnya dokumen write aja, dokumen write
hasilnya di sini Anda lulus seperti ini. Kalau jika tidak, maka kita buat else. Ini kita copy aja. Anda tidak lulus. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya sudah keluar ya. Hasil dari operator logika yang kita buat itu adalah true atau Anda lulus. Kenapa seperti ini? Karena di sini kita lihat ya. Variabel matematika itu berisi angka 80. Lalu fisika berisi angka 82 seperti ini. Nah, di pengkondisian ini, jika matematika atau yang ini ya 80 ini lebih besar dari 75 dan fisika yang 82 ini lebih besar dari 75 juga, maka tulis Anda lulus. Jika tidak, tulis Anda tidak lulus seperti ini. Nah, di sini kan 80 ini lebih besar dari 75 dan 82 lebih besar dari 75. Ketika kita misalnya ganti di sini, misalnya menjadi 70. Nah, maka di sini Anda tidak lulus. Misalnya kita kembalikan ini menjadi 80 terus ini 70. Nah, di sini juga Anda tidak lulus. Kenapa? Karena dalam rumus operator logika N itu seperti ini ya. Saya di sini ada sebuah gambar. Ini operator N. Jika nilai 1 itu true dan nilai 2-nya juga true, maka hasilnya true. Tapi jika nilai 1 true, nilai 2 false, maka hasilnya false. Jika nilai 1 false dan nilai kedua true, maka hasilnya false. Jika nilai ke-1 false dan nilai keduanya false, maka hasilnya false. Jadi simpelnya seperti ini. Jika salah satu nilai di operator dan ini ya, di operator N, jika salah satu nilainya itu berupa false, satu saja di antara keduanya, maka hasilnya sudah pasti false. Seperti itu. Jadi di operator dan ini kedua nilai itu harus sama-sama true seperti itu. Nah, di sini kan fisika ini 70 lebih kecil dari 75, maka dia false. Maka di sini Anda tidak lulus. Sedangkan di sini 75 itu 80 di sini matematika lebih besar dari 75, dia true. Tapi di sini tetap Anda tidak lulus karena salah satu atau nilai kedua di sini itu bernilai false. Kalau misalnya kita ganti di sini menjadi 80 juga, maka dia akan true. Nah, akan lulus kan. Itu adalah operator logika dan, yaitu operator logika yang jika satu saja nilainya bernilai false, maka hasilnya akan bernilai false juga. Oke, kita akan lanjut ke operator logika kedua, yaitu operator OR. Kita pakai ini aja ya sebagai strukturnya. Kita ganti aja misalnya di sini menjadi OR. OR itu ditulis dengan tanda seperti ini ya. Tanda 2 seperti ini. Kayak seperti pagar gitu ya katanya. Kalau teman-teman nggak menemukan, itu biasanya berada di atas tombol enter. Untuk operator OR ini berbeda ya dengan operator dan, seperti ini. Untuk operator OR itu seperti ini. Jika nilai satunya true dan atau nilai 2-nya true, maka hasilnya true. Jika nilai 1 true atau nilai 2-nya false, maka hasilnya true.
Jika nilai satunya false atau nilai duanya true, maka hasilnya true. Jika nilai satu false atau nilai duanya false, maka hasilnya false. Jadi di sini secara gampang atau mudahnya kita bisa menyimpulkan bahwa jika salah satu nilainya, nilai satu ataupun nilai duanya ada yang bernilai true, maka hasilnya pasti true. Bisa dilihat di sini true, hasil true dan false hasilnya true, false dan true hasilnya true. Tapi beda ketika false atau false, hasilnya pasti false. Jadi secara mudahnya untuk operator OR ini, jika ada satu saja nilai yang true maka hasilnya pasti true. Beda dengan operator AND, jika satu saja hasilnya false maka pasti false. Seperti itu. Kita kembali lagi di sini. Kita pakai ini aja ya. Matematika itu sama dengan 80, fisika sama dengan 80 juga. Jika matematika itu lebih besar dari 75 atau fisikanya lebih besar dari 75, maka Anda lulus seperti ini. Di sini berarti true. Karena 80 yang ini matematika dan 80 fisika itu lebih besar dari 75. Misalnya sini kita ganti. Sini misalnya kita kasih 70. Sini tetap true kan? Karena ada satu nilai, yaitu nilai fisika yang masih bernilai true walaupun MTK ini udah bernilai false. Karena dia lebih kecil dari 75 yang ini. Coba misalnya kita ganti menjadi 60, maka hasilnya pasti false. Karena kedua-duanya ini bernilai false. Coba kita ganti lagi di sini menjadi 7, maka hasilnya true lagi. Jika satu saja nilainya bernilai true, maka hasilnya pasti true. Nah, seperti itulah operator logika untuk OR. Lalu kemudian yang terakhir adalah operator logika NOT, atau bisa dibilang kebalikan ya, kebalikan dari itu. Misalnya di sini kita gimana ya? Secara mudahnya seperti ini. Kita bikin tipe data boolean saja seperti biasa ya. Dokumen titik write dalam kurung true. Nah, ini kan tipe data boolean ya, seperti ini. Tipe data boolean yang berisi true ataupun false. Hanya memiliki dua nilai saja, true atau false. Kita buat dulu di sini BR-nya ya supaya mudah. Ini BR ya. Nah, ada true dan false. Nah, pada operator logika NOT, itu membalikan suatu nilai itu. Yang true itu menjadi false, yang false menjadi true. Itu diberi kita hanya memberikan sebuah tanda seru seperti ini. Nah, maka otomatis nilai dari true itu false kan? Sini kita kasih ini menjadi true. Nah, seperti ini. Ini adalah tipe data boolean yang kita berikan operator logika NOT. Jadi kita bisa membaca di sini dokumen write not true. Jika not true berarti false, seperti itu. Kalau kita hapus jadi true, kita berikan lagi menjadi false. Nah, itu adalah operator logika NOT, yaitu
membalikan suatu nilai itu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan atau sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.